baru Oh, sedang ini aja ya, mencari-mencari kira-kira peraturan negara, soalnya sempat waktu ini ditawarin untuk ada perusahaan gitu kak, kayak dia tuh ngajakin kita untuk coba, bisa nggak, kalau bisa coba ini di apa namanya, diekspor ke luar negeri. Dia buat jadi apa namanya, produknya dia tuh pisang Cavendish kak, pisang. Jadi mm-mm. kan lihat-lihat informasinya, kayak di ekspor potensialnya, ternyata China bagus. Oke. Coba-coba bisa itu. Baru apa namanya, untuk peraturannya sih sanitary sanitary aja berarti kak ya. Iya. Cuma kadang tiap negara itu beda-beda ya, karena saya juga nggak hafal, harus harus dianalisa lebih lanjut sama ditanyakan ke bayarnya. Biasanya manggis, kalau manggis itu harus dia registrasi lahannya dia itu loh, sebelum 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 dia mengajukan karantina dan fitosanitary, dia harus registrasi dulu sehingga bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, itu kalau pisang apakah seperti itu juga, saya juga kurang tahu ya. Tiap produk dan tiap negara itu beda-beda, terlalu banyak yang beda sehingga saya mungkin nggak hafal. Jadi teman-teman di sini harus secara mandiri ya untuk cari tahu. Setelah itu kalau kira-kira ini cuma fitosanitary, kemudian ini cuma karantina dan juga registrasi lahan, ya udah coba beranikan diri untuk cari bayarnya aja. Setelah kita cari bayarnya, bayar biasanya akan memberi informasi mereka butuh A, B, C, D, E. Nah, itu baru kita sesuaikan kita mampu nggak penuhi ini. Ya, kalau kita menganalisa terlebih dahulu, biasanya biasanya sih kita udah siap, kurang lebih kayak gitu. Oke, ya makasih kak Oke, masukannya. sama-sama. Mas tanya itu di kota mana ya Mas Tarsana? Di Tangerang, di ASBSD Tangerang, Banten. Kemudian bisa bagi-bagi trik nego sama buyer nggak Mas Ari? Sebetulnya saya nggak ada trik yang seperti apa. Yang penting saya siapkan dulu, persiapan saya matang gitu menurut menurut budget saya. Jadi waktu itu hanya ada legalitas usaha, and kompro, kemudian produk list dan juga website. Selain itu kita harus paham betul apa yang kita jual sehingga kita bisa menjelaskan dengan baik ke buyer. Nah, buyer itu biasanya kalau kalau ini kan karena saya ketemunya di pameran ya, dealnya itu di pameran. Kalau di email saya dibales-bales doang, tapi nggak belum sampai deal. Akhirnya saya undang ke pameran pada waktu 2019, akhirnya deal di sana. Yang terpenting adalah kita paham apa yang kita jual, tahu detailnya seperti apa, dan bisa menjelaskan ke buyer dengan kata yang singkat gitu. Dan juga jangan lupa kalkulasi harga ya teman-teman, yang sudah kita diskusikan itu juga akan sangat sangat berharga, karena biasanya buyer itu beda 0,08 kadang nggak mau. Pernah, jadi harga saya itu satu karton itu 16,08, 16,08, jadi 0,08 sen lah. Dia itu nggak mau, minta 0,08-nya itu dihapus, dihilangin. Jadi makanya teman-teman selain itu harus bisa menentukan harga dengan baik ya, agar buyer ini bisa sekali nego atau dua kali nego udah bisa deal. Kurang lebih seperti itu aja sih trik-triknya, nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang wah gitu, cuma biasa-biasa aja trik-trik nego sama buyer itu. Yang terpenting buyer interest saja, itu yang susah menurut saya. Bagaimana membuat buyer interest, penasaran,
dengan produk dan perusahaan kita. Nah, itu yang agak sulit. Kenapa ketika di email itu sulit sekali untuk dibalas ya karena itu medianya kurang gitu untuk bisa menunjukkan atau mengimpress buyer itu kurang. Kalau di pameran buyer itu bisa lihat, pegang, kelihatan interest, kita bisa prospek, kita bisa ngobrol dari mana ini, bisa isi kartu, bisa isi daftar hadirnya enggak, dia isi, bisa bisa tukeran kartu nama enggak, dan lain sebagainya. Bisa nanti dia akan tanya ini produk apa, ini namanya ini terbuat dari ini seperti ini. Kemudian eh, kita bisa ekspor ke negara ini. Nah, itu kalau di pameran lebih lebih enak untuk bisa mengimpress calon buyer kita. Apakah ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan lagi? Halo Mas Ari. Iya, gimana Mas? Iya, ini kan kemarin belum sempat kayak praktek terjun bikin CV, bikin itu dan lain-lain. Akhirnya Hmm, terjunnya jadi trader sekarang. iya. Nah, ini ketemu buyer, terus Hmm, saya bilang supply supply di supplier saya tuh kosong, lagi kosong. Jadi tak cariin ke supplier yang lain. Itu gimana kita tipsnya biar harganya tuh kita yang nentuin gitu loh. Bukan biar bayarnya tuh nggak langsung langsung ke supplier gitu. Nah, sebentar. Eh, Maksudnya supplier yang lama ini lagi kosong, kemudian Heeh. masnya mau mengalihkan ke supplier lainnya gitu. Ya, udah nemu gitu. Nah, Dan mau tapi di harga yang supplier yang baru ini harganya di atas rata-rata. Dan ya, sebenarnya bayar pun setuju. Nah, tapi oh berarti gimana kita setuju. cari untungnya gitu loh. Gimana cara cari untungnya? Eh, Iya, ya dalam di mak. artian dalam artian kalau dari supplier 29.500, nah saya mau ngasih harga 30.000 gitu. Jadi ambil untung 500. Nah, koordinasinya tuh gimana? Oh, maksudnya eh apa ya? Maksudnya mau ngomong ke supplier kalau misalkan saya nanti ambil untung sekian gitu. Iya, dan bayarnya nggak langsung ke suppliernya langsung gitu loh. Semuanya tuh melalui saya gitu. Jadi, Oke, jadi eh, yang pertama kita harus pastikan dulu suppliernya itu dia bisa nggak prosedur ekspor, melakukan prosedur ekspor itu bisa atau enggak. kalau supplier sih dia yang penting ada pembeli sih. Kalau bayarnya udah Tapi bayarnya bisa orang dia Indo ekspor bayar sendiri orang bisa. bayarnya orang Indonesia juga gitu loh. Oh, bayarnya orang Indonesia juga. Iya, dia punya bayar lain. Jadi kayak dia nyari barang gitu loh. Oh, jadi di tradingin gitu ya, trading lagi gitu. Iya, jadi kayak gitu. Oh ya udah gini aja, kalau simpelnya kalau saya udah mentok seperti itu, biasanya saya ke suppliernya aja dah. Hmm, Jadi bayar saya atas nama si A ini, kita mau nggak bikin MOU Pak, agar nggak ada bypass antara buyer ke supplier maupun supplier ke buyer. Gitu nah aja iya. sih kalau saya. Jadi Hmm. saya ajak supplier atau rayu si supplier ini agar dia mau MOU lah atau enggak kontrak gitu sama kita kalau misalkan buyer A Ke saya yang pegang. Jadi Anda maupun buyer itu tidak bisa saling saling berhubungan gitu, harus harus melalui saya, harus ada perantara kita gitu. karena katanya yang dari bayar itu saya pun juga sebenarnya belum pernah survei ke gudangnya langsung gitu loh. Jadi kayak buru-buru nyari mana yang ada bisa memenuhi kuota, langsung tak sampaikan gitu. Oh, tapi udah pernah ngobrol sama suppliernya. Suppliernya langsung saya WA, katanya barang ready, siap diambil gitu.
Oh. Eh, ya kalau saya sih belum pernah ya, tanpa dilihat itu saya belum pernah seperti itu. Tapi kalau emang yakin, ini si bayarnya dia tahu nggak tempat supplier supplier Mas Arif nih? Belum dia minta share log ke saya, lokasi gudangnya di mana, nanti mau, jadi sebelumnya saya bilang nanti sekalian aja bareng saya visitnya gitu, atau saya Hmm. enaknya mendahului si buyer atau gimana buat Mendahului koordinasi. si bayar, mendahului si bayar harus mendahuluinya. Karena kita harus apa ya, harus mengkondisikan si supplier ini dia mau nggak ibaratnya kerjasama dengan kita. Meskipun ada buyer lain, ya dia tetap kerjasamanya sama kita gitu, nggak, jangan ngelangkain. Nah itu harus dikondisikan atau harus dibicarakan dulu. Supplier ya mas, ini Kenapa? harus mengkondisikan si supplier dulu. Iya. Siap siap mas. Halo Kak Ari, Iya. boleh Gimana? bantu jawab tinggi ya Kak? Iya, boleh boleh silakan. Begini, ini kan kayak mungkin kalau di luar namanya yang